Dan pemirsa, kini kita akan simak agenda ekonomi hari ini, hari Senin 30 Oktober 2023 dari Eropa. Ada data soal kepercayaan konsumen Eropa di bulan Oktober. Kemudian ada data soal ekspektasi inflasi konsumen di bulan Oktober masih dari Eropa. Sementara itu dari agenda emiten, pemirsa, dan Bursa Efek Indonesia hari ini ada CKRA, kemudian juga ada Meta, SGER akan menggelar RUPS. Sementara itu Boba akan menggelar DPS dividen tunai, KMDS DPS dividen tunai, kemudian ada Mark akan menggelar KUM dividen tunai, dan MPXL akan menggelar X dividen tunai. Sementara itu dari pembukaan Bursa Asia di pagi hari ini dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa untuk bursa-bursa utama di Asia. Ya, pagi hari ini dibuka mix untuk Nikkei, dibuka melemah 0,99% di level 30.685,6. Kemudian untuk STI Singapura dibuka melemah 0,38% di level 3050,25. Sementara itu Kospi Korea dan juga Hang Seng Hong Kong berada di zona hijau di pembukaan market pagi hari ini. Untuk Kospi Korea menguat 0,25% di level 2.308,67. Sementara itu untuk Hang Seng dibuka menguat 2,08% di level 17.398,73. Dan sudah tersambung melalui video conference ada Mas Billy Halomoan, beliau adalah analis saham rakyat by Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Billy. Halo, selamat pagi Mas Wiki, IDX Channel, selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Billy, semoga kita sehat selalu ya. Baik Mas. Baik, kalau kita bahas sedikit mengenai pelemahan IHSG, pekan lalu melemah 1,3% dan juga terkait dengan kapitalisasi pasar sendiri juga memang terkoreksi. Sejauh mana ini kemudian mengarah ke sebuah analisis ataupun asumsi di market, dan apa yang menjadi concern dari pelaku pasar sebetulnya Mas Billy? Oke, baik Mas Wiki, kalau misalnya di bulan Oktober ini kan kita mencermati bahwa kita kan sudah berada di penghujung bulan Oktober begitu kan ya. Cuma sebenarnya memang untuk rata-rata pergerakan IHSG kita tuh di bulan Oktober itu sebenarnya tuh lumayan bagus Mas performnya gitu. Jadi dari 10 tahun terakhir itu hanya dari 2014, 2018 dan juga memang kebetulan tahun ini begitu ya, IHSG juga mengalami penurunan begitu. Dan cuman mungkin kalau misalnya kita hubungkan dengan market-market luar, memang di bulan Oktober itu beberapa track recordnya memang ada beberapa crash yang terjadi di bulan Oktober. Tapi mungkin kita bisa mengatakan bahwa IHSG kita ini masih belum dalam kondisi crash lah gitu ya. Dan sebenarnya IHSG kita itu sebenarnya masih cukup baik begitu dibandingkan dengan saham-saham di bursa Asia lainnya begitu. Dibandingkan dengan Kospi Korea yang minus 6% dan kita juga masih cukup resilient begitu ya dari keadaan ekonomi di global maupun juga di regional Mas ya. Jadi sebenarnya sentimen yang mewarnai dari pergerakan IHSG kita ini sebenarnya cukup variatif Mas ya. Cuman memang yang paling dominan itu antara lain adalah dari naiknya US Treasury bonds begitu ya, baik dari 10 years-nya ataupun mungkin jangka panjangnya begitu dari Amerika Serikat, karena memang para investor ini tuh melihat bahwa sepertinya Amerika Serikat ini tuh tidak akan masuk ke dalam zona resesi begitu. Karena dalam dua bulan belakangan ini emang pertumbuhan dari ekonomi cukup bagus, begitu juga investor jadi cukup positif begitu dengan banyak masuk ke US Treasury bonds Amerika Serikat, ditambah juga dengan US dollar yang terus mengalami kenaikan gitu ya. Jadi begitu banyak capital outflow yang terjadi dari IHSG. Contohnya saja untuk bulan ini itu sudah kurang lebih minus keluar 4,05 triliun rupiah gitu ya dari pasar modal kita keluar begitu Mas. Jadi cukup banyak sentimen-sentimen yang mewarnai dari merahnya IHSG untuk bulan ini sih gitu Mas. Baik, ya Anda secara year to date ataupun secara year on year sebetulnya kinerja di IHSG tetap menunjukkan kinerja positif, tapi kemudian kalau kita bicara spesifik mengenai bulan Oktober saja yang sudah melemah 2,6%, ini terpengaruh oleh beberapa sentimen-sentimen eksternal begitu, salah satunya adalah terkait dengan capital outflow karena ini juga berkaitan dengan dinaikannya suku bunga acuan oleh The Fed di Amerika Serikat. Lalu terkait dengan October effect ini artinya memang ini adalah sebagai koreksi yang wajar
dan juga sebaiknya kemudian disikapi biasa saja gitu, karena sebetulnya kalau kita bandingkan dengan bursa-bursa Asia lain ya secara fundamental tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan mengenai ekonomi Indonesia, specifically IHSG gitu. Betul, Mas. Jadi memang untuk Oktober Effect ini memang sebenarnya ada perbedaan begitu ya antara merahnya IHSG ini di tahun 2018 dengan juga 2014. Jadi untuk IHSG memang untuk bulan ini itu memang lumayan dalam gitu ya, untuk terkoreksinya sekitar minus 2,6%. Dan juga memang kalau misalnya kita lihat gitu ya, dari data-data perekonomian di Indonesia dan juga untuk dari saham-saham yang menjadi prime movement dari IHSG, sebenarnya datanya cukup baik begitu ya. Tapi memang ini memang kebanyakan sentimennya ini tuh berada dari luar negeri. Dan juga kalau misalnya sekarang kita ngelihatnya untuk potensi nanti di akhir tahun sebenarnya masih punya IHSG itu untuk melakukan rebound, tapi memang kita harus melihat lagi bercermin dari luar negerinya apakah sudah ada perbaikan atau belum. Tapi kalau misalnya masih belum ada sampai akhir tahun, sepertinya memang akan tetap terkonsolidasi sih. Seperti itu, Mas. Baik, oke. Jerang rilis laporan keuangan yang bisa dijadikan momentum, sejauh mana ini juga bisa kita cermati, Mas Billy. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Billy Haloman. Beliau adalah analis saham rakyat by Samuel Sekuritas Indonesia. Kalau kita lihat tadi sempat membahas mengenai earning season, sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang bisa kita manfaatkan, dan juga mungkin kita berat-beratan nih dengan sentimen pertumbuhan ekonomi dari Amerika Serikat sendiri yang tumbuh sebesar 4,9% year on year di kuartal 3 tahun 2023. Ini terbesar ya sejak kuartal terakhir tahun 2021 dan melebihi perkiraan di 4,3%. Beratan yang mana nih sentimen yang menurut Anda, Mas Billy? Oke, baik Mas Wiki. Sebenarnya kalau misalnya dari rilis laporan keuangan ya dari Indonesia sendiri kan sebenarnya untuk dari Big Four Banks begitu ya, antara lain Bank BRI itu yang sudah melakukan rilis laporan keuangan ya. Dan juga tentunya kita tahu bahwa BRI ini mencatatkan laba bersih konsolidasinya itu sebesar 44,21 triliun. Dan juga ini pertumbuhannya itu sangat besar sekali gitu ya untuk kalau misalnya dari Big Banks di Indonesia ini atau BBRI ini, yaitu tumbuh sebesar 12,5% gitu ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan juga kalau misalnya dari BBCA pun kita pun tahu bahwa BBCA itu di kuartal ketiga ini mencatatkan laba bersih sebesar 36,4 triliun rupiah, di mana naik sebesar 25,8 triliun rupiah. Nah, cuman memang sayangnya data-data ini tuh masih belum bisa mengambil hati gitu ya para investor asing dan juga para investor besar gitu ya untuk masuk kembali di saham-saham big banks kita. Dan juga memang kita mengetahui pada hari Kamis itu adalah kejatuhan yang lumayan cukup besar untuk pasar-pasar saham dan juga untuk big banks kita nih Mas, di minggu kemarin. Dan juga kita ngelihatnya memang kalau misalnya dibandingkan begitu ya, bahwa adanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi begitu di Amerika Serikat, ini memang investor itu memang lebih melihatnya lebih menarik ke arah sana begitu ya. Jadi memang dengan pertumbuhan ekonomi ini tuh dari Amerika Serikat sendiri ini memang didukung dari pertumbuhan belanja konsumen, begitu juga dari aktivitas ekonomi Amerika Serikat yang juga meningkat sebesar 4% di kuartal tersebut, dan juga itu memberikan kontribusi terbesar ataupun 2/3-nya dari pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Nah, jadi memang kita harus mencermati begitu ya. Jadi memang ini adalah yang terbesar untuk pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat begitu ya sejak tahun 2021, dan juga tapi sebenarnya konsensus para analis sebenarnya memprediksi bahwa pertumbuhan itu sepertinya tidak akan berlangsung cukup lama begitu. Jadi untuk proyeksi dalam kebijakan moneter Amerika Serikat dalam waktu dekat itu sebenarnya itu mereka
masih menginginkan satu begitu ya, kenaikan suku bunga lagi kemungkinan akan ada di akhir tahun sampai dengan menekan inflasi di sekitar 2% sekalipun pertumbuhan ekonomi yang terlihat sudah cukup bagus begitu. Cuman memang Baik. para investor ini memang lebih berminat dan juga melirik ke luar negeri mungkin dibandingkan dengan di Indonesia untuk saat ini. Tapi untuk Oke. beberapa bulan ke depan kita akan melihat lagi gitu, Mas. Artinya memang ada beberapa hal yang masih diantisipasi oleh pelaku pasar terkait dengan sentimen eksternal begitu ya. Bicara mengenai proyeksi sejauh mana earning season khususnya untuk big banks ini dapat cukup positif atau mungkin akan cukup challenging mengingat beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia baru saja memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan, salah satunya adalah untuk kemudian menahan pelemahan dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sejauh mana ini kayaknya mungkin akan cukup memberatkan earning season di big banks ini, Mas Billy? Oke, baik Mas. Aku sih melihatnya bahwa sebenarnya penurunan dari big banks ini kan membuat harga saham terdiskon gitu ya, dan juga untuk sentimen penurunan pun sendiri pun aku melihatnya bahwa ini tidak berada dalam range yang cukup panjang. Cuman mungkin untuk 1-2 minggu ke depan begitu ya, di bulan November di awal sampai dengan pertengahan memang masih ada potensi penurunan dari big banks ini. Cuman mungkin kita ngeliatnya bahwa nanti ke depannya tentunya kan kita lihat ada satu sentimen-sentimen lainnya yang ada terjadi di domestik kita begitu ya. Antara lain ada nanti window dressing dan juga ada mungkin untuk konsumsi akhir tahun, dan itu kemungkinan juga bisa membuat big banks kita ini kembali rebound begitu ke depannya. Baik, artinya secara earning season untuk big bank sendiri akan ter-challenge oleh beberapa hal. Lalu bagaimana dengan sektor-sektor yang lain dan apakah ini juga terproyeksi dari saham-saham yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini? Kita akan lihat saham-saham pilihan hari ini dari Mas Billy, antaranya adalah ada Hill dengan support di 1470, resistance di 1580, rekomendasi buy. Kemudian DGNS menarik, direkomendasikan buy on rebound begitu ya. Nanti kita akan bahas secara detail. Supportnya di 266, resistance di 294. Kemudian Elsa rekomendasinya buy dengan support di 434, resistance di oke, ini nampaknya datanya sedikit terbalik. Nanti kita kemudian ya. Baik, kita akan bahas dengan Mas Billy. Mas Billy mengenai saham-saham pilihan, silakan. Oke, baik. Untuk saham-saham pilihan hari ini gitu ya, dan ini aku melihatnya secara teknikal. Kalau misalnya dari Hill sendiri kan memang ini saham yang tergolong dalam rumah sakit begitu ya. Sekalipun mungkin US dollar di sini masih cukup naik, tapi di sini untuk secara teknikal masih punya potensi. Kita bisa beli di 1525, itu analisanya adalah buy on continuation. Targetnya di 1580 dan juga cut loss-nya di 1470. Itu kemungkinan untuk targetnya bisa 1-2 hari ke depan. Dan juga kita punya DGNS, silakan beli di 280, targetnya di 294, cut loss-nya di 266. Begitu juga di Elsa begitu ya, ini kita belinya di 360, targetnya di 446 dan juga cut loss-nya di 434. Dan begitu juga kita punya WMM, beli di 3710, WMM beli di 3520, saya ulang ya. WIM beli di 3710, targetnya 3890 dan juga cut loss-nya di 3520. Itu untuk saham-saham rekomendasi kita pada hari ini. Oke, saya konfirmasi ulang untuk saham-saham yang Anda rekomendasikan ada Hill, kemudian DGNS, Elsa dan juga WIIM ya, Mas Billy ya. Oke, kita ke Hill terlebih dahulu. Apa yang membuat Hill kemudian cukup menarik sehingga membuat Anda merekomendasikan buy? Harga terakhir artinya untuk Hill bisa langsung masuk, Mas Billy? Bisa langsung Mas. Jadi memang di sini saya melihatnya secara teknikal begitu ya. Kalau misalnya dari Hill sendiri, di sini masih ada satu pola yang cukup strong uptrend. Cuma mungkin kita harus zoom in, kita ke time frame 1 jamnya. Di sini masih ada potensi untuk naik lagi begitu ya. Kalau misalnya Hill, untuk nanti target terdekatnya bisa sampai ke 1580. Cuman mungkin ini hanya untuk trading harian begitu ya. Jadi untuk short termnya seperti itu Mas.
Oke, Hill direkomendasikan untuk trading harian saja begitu ya. Satu minggu sudah menguat 5,17% dan satu bulan sudah menguat 17,31%. Tapi kemudian Anda melihat possibility potensial upside untuk Hill untuk trading begitu dan harga terakhir menarik untuk bisa langsung masuk. Oke, lalu bagaimana dengan DGNS? Apakah betul rekomendasinya adalah buy on rebound? Betul, betul Mas. Jadi Oke, kalau untuk menarik. Analisisnya mungkin Anda bisa sampaikan, Mas Billy. Oke, baik. Untuk DGNS sendiri, ini kita ngelihat secara teknikal begitu ya, bahwa dari 1 jamnya ini memang sedang terkonsolidasi. Cuman kalau misalnya untuk time frame daily-nya, kalau misalnya kita pasang di sini moving average 21, dia itu sedang terreject begitu ya di support exponential moving average 21, di mana itu bisa menjadi satu support yang lumayan bagus. Dan juga untuk targetnya bisa kita tetapkan di 294 untuk ini trading 1-3 hari ke depan sih. Baik, ini juga direkomendasikan untuk trading ya. Tapi kemudian di pembukaan C1 DGNS melemah 0,71%. Rekomendasinya masih sama ya untuk DGNS ya? Betul, betul. Oke, 2 saham di sektor kesehatan. Mengapa sektor kesehatan nampaknya cukup seksi menurut Anda, Mas Billy? Iya, untuk 1-2 minggu ke belakang memang sedang naik begitu ya. Jadi kita melihat memanfaatkan momentum untuk short term-nya masih ada kesempatan sih Mas. Baik, berikutnya analisis lebih lanjut mengenai Elsa dan juga WIM. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Mas Billy dan juga pemirsa. Tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Billy Halomon, beliau adalah analis saham rakyat by Samuel Sekuritas Indonesia. Tadi sempat membahas beberapa saham pilihan, di antaranya adalah ada Hill, DGNS, kemudian kita akan bahas Elsa dengan support dan juga resistance. Terupdate silakan Mas Billy. Baik, untuk Elsa sendiri tadi saya koreksi gitu ya, untuk saham pilihan kita. Nah, ini kalau misalnya untuk Elsa sendiri untuk daily trendnya ini masih cukup strong ya. Ini memang terimbas juga dari sentimen kenaikan harga minyak yang terjadi minggu lalu begitu ya, 2 minggu ini, di mana adanya pemotongan produksi dan juga perang di Timur Tengah. Kalau misalnya untuk belinya tadi di 446, tapi memang pembukaannya sekarang lompat begitu ya. Pembukaan hari ini di 450 dan juga sebenarnya saya punya target di 460. Jadi mungkin sedikit lagi kena target ya gitu ya kalau misalnya untuk Elsa sendiri. Oke. Untuk supportnya di 434. Supportnya di berapa? Sorry, Mas Billy? Di 434. 434 dan resistensinya di 460. Oke, baik, ini juga direkomendasikan trading harian saja ya, mengingat jarak dari support dan juga resistensinya juga ini cukup pendek begitu ya. Iya, betul. Oke, berikutnya ada WIM. Seperti apa analisisnya, Mas? WIM. Wismilak Inti Makmur. Oke, untuk Wismilak di sini dia juga sedang strong uptrend begitu ya. Dan juga memang di sini kita ngelihatnya untuk kita ambil short term-nya untuk trading 1-3 hari ke depan. Bisa silahkan beli 3.710 dan juga targetnya di 3890, cut loss-nya di 3520 untuk Wismilak. Oke, ini pergerakan untuk WIM sendiri berada di zona merah melemah 0,81% di level 3680 dan secara mingguan sudah menguat 11,52% dan secara bulanan sudah menguat 30,96% begitu ya. Untuk trading masih menarik, tapi untuk jangka panjang menurut Anda seperti apa? Melihat pola penguatan dari WIM sendiri yang memang sudah menguat cukup signifikan, Mas Billy. Kalau misalnya untuk jangka panjang sebenarnya masih ada potensi, cuman mungkin ada lebih baik kalau misalnya kita menunggu koreksi wajar dari WIM ini sih Mas, gitu. Oke, baik, itu tadi saham-saham yang dijadikan pilihan pagi hari ini dari Mas Billy. Ada Hill, kemudian DGNS, Elsa, dan juga WIIM. Oke, kita ke sentimen lain yang nampaknya juga ini mungkin menjadi concern dari pelaku pasar, Mas Billy, mengenai volatilitas harga minyak dunia terkait dengan saham-saham yang berkaitan dengan komoditas, khususnya energi. Analisis Anda seperti apa, Mas Billy? Oke, baik Mas Willy, kalau misalnya dari komoditas sendiri begitu ya, khususnya minyak bumi, sebenarnya memang untuk minggu lalu itu sempat mengalami kenaikan begitu ya untuk di 7 Oktober gitu dari sentimen dari
perang antara Israel dan juga Hamas, dan juga memang ditambah dari sentimen pemotongan produksi di Arab Saudi dan juga Rusia. Tapi kita memang ngeliat mencermati bahwa minyak ini tuh sekarang sedang turun kembali. Tapi memang fasenya kalau misalnya aku lihat dia tuh sedang dalam fase konsolidasi begitu ya, karena memang untuk apa namanya, kekhawatiran investor akan meluasnya perang ini tuh memang sudah mereda begitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan memang harga minyak di sini tuh mengalami penurunan dalam 2 hari terakhir ini begitu. Dan juga kalau misalnya aku melihat sih, kalau misalnya saham-saham dari minyak bumi sendiri seperti tadi Medco Energi itu sebenarnya masih punya potensi untuk kita masuk di sana begitu ya. Dan juga memang tadi yang terdekat adalah dari El Nusa yang memang dia tuh sudah membentuk satu bullish candle begitu ya untuk penutupan hari Jumat lalu. Dan kemungkinan untuk El Nusa sendiri itu masih punya potensi untuk sampai dengan pertengahan bulan November ini untuk naik kembali. Dan kalau misalnya untuk saham Medco Energi sendiri dari sentimen kenaikan harga minyak, di sini sebenarnya dia itu masih belum berubah trennya ya, masih tetap uptrend, dan juga sekarang dia itu sedang mengalami koreksi wajar dan terkonsolidasi, dan sepertinya masih punya potensi sendiri untuk naik lebih lanjut lagi, tapi memang masih dalam fase sideways, setidaknya mungkin sampai ke 1580-an gitu ya, untuk sampai dengan nanti di awal November sampai dengan pertengahan bulan November gitu, Mas. Oke, baik, kita akan lihat terlebih dahulu untuk IHSG di pembukaan sesi 1 hari ini. Pemirsa dapat Anda kemudian saksikan di RTI begitu ya. IHSG sejauh ini bergerak melemah. Untuk analisis Anda mengenai IHSG ataupun mungkin strategi yang kayaknya cukup aman kita terapkan di kondisi IHSG yang dibuka melemah, setidaknya sampai dengan akhir perdagangan sesi 1 hari ini, Mas Billy, seperti apa? Oke, baik. Untuk strategi investasi begitu ya, dan juga trading yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya dari IHSG sendiri, aku melihatnya untuk hari ini memang masih di dalam pergerakan sideways begitu ya. Jadi kalau misalnya turun pun sepertinya dia diharapkan tidak terlalu dalam begitu, karena memang untuk kaosnya dulu dari penurunan minggu lalu begitu ya. Dan kalau misalnya untuk perdagangan hari ini begitu tadi mungkin bisa mencermati dari saham-saham yang sudah aku sampaikan begitu, Mas. Tapi mungkin kita ngelihat untuk jangka waktu mungkin sampai dengan di akhir tahun nanti begitu. Jadi kan sebenarnya saham-saham big banks ini kan sedang terkoreksi begitu, Mas, dan juga harganya sedang terdiskon gitu, dan juga banyak sekali dana asing yang keluar dari saham-saham big banks ini. Tapi kalau misalnya nanti mereka kembali lagi, tentunya pasti akan kembali ke saham-saham big banks ini untuk dikoleksi begitu ya. Jadi memang sekarang itu saatnya yang terbaik adalah untuk melakukan buy on weakness di saham-saham big banks ini sih gitu. Kalau misalnya nanti di akhir tahun ada window dressing, mudah-mudahan kita bisa melihat saham-saham itu rebound, dan juga kita bisa sudah memiliki koleksi sahamnya. Baik, sebetulnya saya juga ingin membahas mengenai sentimen kemungkinan window dressing sejauh ini kemudian bisa dimanfaatkan, tapi kemudian waktunya habis. Mas Billy, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas analisis Anda. Semoga ini kemudian dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk investor dalam melakukan strategi perdagangannya hari ini. Sukses untuk Anda, Mas Billy. Sampai jumpa. Baik, terima kasih Mas Miki.